Aurat itu bagian tubuh kita yang harus kita tutupi dan itu wajib. Kalau perempuan kan wajah sama telapak tangan. Terus kalau laki-laki itu lutut, bawah lutut. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menutup area-area tertentu. Nah ini agarnya aku kurang tahu sih. Entah itu ya memang karena aurat. bagian-bagian tubuh yang sudah ditentukan oleh mungkin agama untuk dijaga baik dari perempuan atau laki-laki. Biar nggak mengundang syahwat. Pas SMP kayaknya. Tahu batasan aurat itu sejak kecil ya Mas? Sebenarnya sejak kecil. Mendekati umur 20. Mungkin saat kelas 2 atau kelas 3 SD gitu. Untuk sadar menjaga aurat itu mungkin SMP sih. Waktu kecil itu nggak yang terlalu mentingin sih Mas. Kalau cuma deket itu nggak pakai, tapi sekarang itu kalau deket pakai jilbab. Sudah dipupuk untuk menutup aurat. Apalagi laki-laki kan termasuk gampang lah untuk menutup aurat itu. Tidak seperti perempuan yang itu mungkin lebih ketat mungkin ya. Laki-laki kan tidak wajib berjilbab gitu ya. Saat ini pernah. Kesungkan aku. Telanjang dada. Saya kan suka K-pop ya. Jadi itu kadang-kadang kan kita lihat baju-baju K-pop itu sangat amat imut. Itu waktu saya main futsal Mas. Kalau nggak pakai celana pendek kan susah gitu Mas. Imut menggiurkan gimana gitu, apalagi kayak nggak pakai hijab gitu. Itu kan kadang lebih gimana gitu, kalau berbaju tuh looknya lebih saya suka lah pokoknya. Ketika ngerasa gerah banget. Ya telanjang dada itu biasanya kalau futsal, tapi sampai sekarang kalau renang tetap telanjang dada itu. Kalau di Madura kan panas banget ya Mas. Terus kalau mau keluar itu, terus ngerasa gerah itu biasanya keluarnya nggak pakai hijab. Untuk menjaga aurat sih harusnya sudah mendukung sih Mas. Cukup mendukung sih. Kalau di lingkungan temen udah cukup. Enggak sih buka tutup sih Mas. Kalau dalam lingkungan mungkin saya di Malang sini kan saya mondok, itu sudah sangat bagus lah lingkungannya. Cuma mungkin dalam lingkungan, ya kan maksudnya banyak yang saya ikuti tiktokers tidak berhijab dan sebagainya. Maksudnya mereka tuh mungkin agamanya biasa aja gitu. Yang susah itu ya dari diri sendiri sih Mas. Temen saya syar'i selalu ngingetin juga kalau disuruh nutup aurat. Karena merasa panas atau apa gitu kan, ya udah nggak apa-apa, buka aurat bentar. Masih ada yang nggak pakai, nggak yang selalu pakai gitu. Mendukung nggak mendukung, aku tetap pakai baju yang menutup aurat. Misal aku membayangkan sebagai perempuan gitu ya, mungkin aku akan tergoda untuk melepas jilbab mungkin ya. Pakaian yang segini itu kan lebih menarik kan ya, untuk dilihat kalau aku jadi perempuan ya, jadi pusat perhatian. Memberitahu batasan aurat untuk laki-laki segini, perempuan segini. Aku lebih ke membebaskan aja sih, mau nutup atau enggak. Dijelasin bagian-bagian yang harus ditutup. Tapi kadang kalau jelasin aurat itu tergantung orangnya yang dijelasin sih Mas. Kadang ada yang beberapa kayak kesinggung, ada yang mungkin bisa menerima. Batas aurat di mana aja sih kalau cewek? Nah, saya cuma bilang tangan sama mukamu aja. Selebihnya saya mungkin kasih tahu dia untuk manfaatin handphonenya buat belajar itu Mas. Video-video yang menjelaskan tentang aurat atau apa gitu. Pakai baju berhijab tapi lengannya segini. Itu loh auratmu lo masih kelihatan kurang panjang lengannya gitu. Jelasin kalau lagi ditanya aja, kalau nggak ditanya Dikasih taunya pelan-pelan gitu sih. tapi kalau ngingetin mungkin nggak akan ku ingetin mungkin. Mungkin kayak dikasih tahu kayak kepakaian kayak gitu itu kurang sopan gitu. Kalau mau kita lihat jumlah penduduk muslim Indonesia hari ini adalah sekitar 250 juta penduduk muslim Indonesia. Itu kita hitung berarti mereka semuanya dewasa. Dalam jumlah, kalau dulu kan ada Islam KTP, sekarang nggak ada. Sekarang yang ada Islam EKTP, ya gitu kan ya. Berarti orang Islam yang balik secara posisi mereka sebagai warga negara dan manusia atau umat Islam yang mayoritas di Indonesia itu punya kewajiban menutup aurat. Aurat itu sendiri seperti dijelaskan dalam surat Al-Ahzab itu kan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar para istri, anak-anak perempuan dan istri orang-orang mukmin itu untuk menutup aurat.
ketetapan aurat kaum wanita dan kaum perempuan adalah pada seluruh tubuhnya tertutup dengan baik kecuali wajah dan telapak tangan. Sementara aurat laki-laki dalam hadis riwayat Imam Ibnu Baihaqi itu diterangkan bahwa tepat di atas pusar dan kemudian turun hingga ke lutut. Itulah aurat seorang laki-laki. Nah, ketetapan ini apakah kita melihat kemudian di lingkungan kita yang mayoritas muslim ini, kaum perempuan maupun kaum laki-laki melaksanakan kewajibannya sebagai seorang umat muslim yang kemudian dicatat sebagai orang-orang mukmin untuk menutup auratnya? Rasanya tidak. Tapi baiklah, kemudian makna dari menutup aurat di dalam Islam bagi seorang perempuan adalah untuk menjaga kehormatannya, untuk menjaga jati dirinya sebagai seorang perempuan. Karena perempuan itu diciptakan Allah dengan segala bentuk keindahannya. Dulu ada seorang mahasiswa datang ke saya, terus bertanya, dia punya seorang pacar yang sangat cantik, terus dia ingin bahwa memberi nasihat pada pacarnya ini, karena pacar ini kalau ke kampus itu bajunya sering setengah tiang, baju kayak bendera itu bendera setengah tiang, roknya di atas lutut sehingga keindahan kakinya sampai ke lututnya kelihatan, terus kadang menjadi agak ketat. Akhirnya saya sampaikanlah kepada pacarmu itu bahwa perempuan itu diciptakan Allah dengan segala keindahannya, maka aurat itu seperti bahasanya M.H. Ainun Najib adalah bahasa tegur sapa. Maka ketika aurat itu terbuka bagi seorang perempuan, itu sebenarnya sedang menyapa para orang-orang yang melihatnya untuk semakin mendekat dan menatapnya. Maka sebaiknya keindahan yang diciptakan Allah ada pada dirimu itu tutuplah dengan benar, karena segala keindahan itu akan menjadi indah nanti hanya bisa dinikmati secara sah seorang suami yang akan menikahimu. Adik-adik sekalian, aurat itu menjadi wajah keagamaan dan keislaman akan nampak yang sering tidak kita sadari. Bahkan aurat itu bagi seseorang yang sangat prinsip, bahkan tidak hanya aurat seorang perempuan, tapi aurat seorang laki-laki, landasan yang tidak boleh para laki-laki dengan mudah saling melihat aurat walaupun mereka sesama jenis. Ini yang menjadi penting. Ada sebuah kisah, Ali bin Abi Thalib ini mendapatkan gelar karamallahu wajhah, dimuliakan mukanya, karena sepanjang hidupnya dia hati-hati dan selalu menjaga untuk tidak melihat aurat. Pernah dalam satu peperangan dia bermain pedang ya dengan musuhnya ini laki-laki. Kemudian pedang Ali bin Abi Thalib menyabit bagian tubuh di bawah pusar sampai ke bawah kaki, hingga kemudian kelihatan aurat dari musuhnya, padahal dia laki-laki. Sayyidina Ali segera berbalik, menghentak kudanya, meninggalkan medan peperangan karena dia merasa berdosa karena dia telah melihat aurat, padahal yang dilihat adalah sesama laki-laki. Marilah kita jaga kehati-hatian di dalam aurat. Aurat bagi seorang perempuan adalah keindahan untuk menutupi kehormatan diri dan tubuhnya, dan itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Aurat bagi laki-laki juga ukuran bagaimana dia melaksanakan ketetapan untuk menutupi tubuhnya yang diharamkan oleh Allah. Itu adalah tanda-tanda dalam ukuran bahwa seorang perempuan maupun laki-laki ketika beribadah dan bersujud kepada Allah itu menutup aurat dengan benar, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga menjaga aurat itu juga tetap ditutupi sebagaimana perintah di dalam agama. Marilah kita terus belajar bagaimana menutup aurat sebagai pandangan ini kehormatan dari agama yang kita anut, yaitu agama Islam.